Senang sekali kita kembali berjumpa tentunya dalam program acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Bisa Bincang Santai. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya Afini Putri Rahmatika, namun di sini saya tidak sendirian. Sudah ada narasumber di samping saya. Nanti saya akan memperkenalkan ya. Warga seru, secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar bisa hidup lebih sejahtera, baik secara individu maupun secara sosial. Hal ini berarti pendidikan atau sekolah mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang baik, yang dapat berguna dalam pembangunan di masa depan. Sebagai orang tua, pasti menginginkan anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang baik, mendapatkan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan. Dan talk show kali ini akan menjawab semua kegelisahan Anda sekalian. Kita akan memperbincangkan seputar pendidikan bersama SMP Yimi dengan tema Sekolah Pilihan. Nah, warga seru, saat ini di samping Vini sudah hadir narasumber, ya ini langsung kita akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah dari SMP Yimi. Dan beliau adalah Bapak Nur Hadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Wah, kita harus tetap sehat ya walaupun kondisi seperti ini nih ya. Amin ya. Baik, ini sibuk apa akhir-akhir ini? Ya, kesibukan kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Beribadah di apapun di rumah, masih di rumah ya. Masih di rumah. Masih di rumah. Nah, mengawali pembahasan pada kesempatan kali ini, menurut Pak Nur Hadi sendiri mengenai pendidikan nih. Pendidikan di Indonesia seperti apa sih secara umum? Ya, saat ini pendidikan yang ada di Indonesia menerapkan pola pembelajaran jarak jauh. Pola pembelajaran jarak jauh ini dengan istilah BDR, belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Dengan menggunakan fasilitas internet yang sekarang ini guru-guru, tenaga pendidik, siswa-siswa dipaksa harus bisa menggunakan via internet tersebut. Belajar daring dalam jaringan. Ini memungkinkan kita untuk melek IT, manfaatnya. Benar-benar. Berarti memang memaksa ya, mau tidak mau rasanya ya. Tidak mau, ya. Tapi kalau mau mengenai kondisi pandemi seperti ini, pengaruh kepada pendidikan sendiri seperti apa? Ya, kondisi pandemi sebenarnya ada dua dampak ya Mbak Vini ya. Yang pertama adalah kita ambil dampak positifnya. Dampak positifnya adalah dengan pandemi ini tenaga pendidik, guru, bahkan orang tua pun ini harus bisa memanfaatkan dunia digital melalui internet, Android dan seterusnya, sehingga pembelajaran itu tidak hilang ruh atau kesaktiannya sebagaimana pembelajaran tatap muka. Nah, saya pikir seperti itu. Diharapkan masih tetap sama ya walaupun daring begitu. Tapi kemudian ini tema pembahasan kita kan mengenai sekolah pilihan nih. Tentunya kalau berbicara soal sekolah pilihan agar tidak terjadi kesalahpahaman, ini boleh dijelaskan terlebih dahulu mengenai sekolah pilihan ini maksudnya seperti apa sih? Atau ada idealnya tuh sekolah pilihan seperti apa? Ya, baik Mbak Vini dan warga seru. Yang dimaksudkan dengan sekolah pilihan di sini adalah sekolah yang dipilih oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya, putra-putrinya. Di sekolah yang dipilih itu, maka diharapkan terjadi semacam pilihan yang terbaik. Karena sekolah itu kan investasi yang terbaik, maka diperlukan memilih sekolah yang terbaik. Nah, seperti itu. Oke, berarti memang harus memilihkan yang terbaik ya. Karena buat memang anak orang tua kita. tidak ada sih rasanya yang ingin memberikan sekolah kepada anaknya, pokoknya sekolah gitu kan. Iya. Pasti akan memilihkan ini yang terbaik ini nih, ya kan. Iya. Di antara semua yang baik pasti ada yang terbaik, begitu ya Pak ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya mengenai sekolah terbaik, sekolah pilihan ini, komponen-komponen yang harus menguatkan agar sekolah itu mampu menjadi pilihan terbaik itu seperti apa menurut Pak Nur Hadi? Sekolah pilihan itu menurut saya
minimal memiliki 5 kriteria. 5 kriteria apa aja Yang tuh? pertama, sekolah itu harus aman. Aman. Yang kedua, sekolah itu harus nyaman. Hmm. Yang ketiga, harus menghadirkan suasana kasih sayang di antara warga sekolah. Yang keempat, harus menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh warga sekolahnya. Walaupun hanya senyuman, memberi tanda bintang, Iya, iya. apalagi diberi sertifikat, penghargaan, itu akan menimbulkan ciri yang kelima, yaitu memberikan ruang yang cukup untuk anak didik warga sekolah itu melakukan aktualisasi diri yang ada di dalamnya. Nah, sehingga dari kelima ciri dari sekolah pilihan itulah yang nanti yang akan dikehendaki yang mana yang paling cocok, yang mana yang paling sesuai dengan kriteria tersebut. Oke. Luar biasa, ada 5 aspek nih yang perlu Iya. diperhatikan begitu ya. Iya. Tapi kadang memang kalau anak nih, kalau berbicara soal anak yang masih dalam tahap SMP, Iya. diberi apresiasi itu sangat seneng ya, Pak, Sangat ya? senang. Sangat senang. Tentunya ini saya lihat juga Membangkitkan banyak ini motivasi, piala-piala ya. juga nih. Tentunya Ya. juga memunculkan semangat siswa-siswi untuk meraih prestasi-prestasi banyak sehingga mendapatkan apresiasi lebih Iya. begitu ya. Nah, kemudian bagaimana sekolah ini mewadahi keterlibatan anak dalam menentukan pilihan sekolahnya? Ya, jadi begini, untuk mewadahi keterlibatan anak, kita akan lihat dulu di 3 komponen. Ada 3 Ya, komponen. 3 komponen. Komponen yang pertama adalah raw input, Raw input. peserta didik, bahan mentah. Mau diapakan raw input bahan mentah ini oleh sekolah pilihan tersebut. Yang kedua adalah instrumental input. Nah, instrumental input ini meliputi tenaga pendidik, guru-guru, sarana prasarana, kurikulumnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah environment input. Ini meliputi wali murid dan masyarakat. Sejauh mana sekolah melibatkan peran serta dari masyarakat. Nah, untuk menuju yang namanya bagaimana keterlibatan anak dalam menentukan sekolah pilihan tersebut, tentu orang tua ini harus memberikan semacam diskusi ya, untuk menentukan, sebab kadangkala orang tuanya cocok di sekolah A, namun anaknya tidak cocok. Nah, ini yang sering Ya, terjadi. juga sebaliknya, orang tua anaknya cocok, orang tuanya nggak cocok. Maka pilar-pilar ini kita perlu idealkan. Yang idealnya seperti apa? Nah, idealnya ini kita ajak diskusi anak tersebut. Arahannya bagaimana? Arahannya memilih sekolah yang di situ kurikulumnya menyeting pendidikan agamanya yang banyak. Nah, seperti itu. Apalagi zaman digital seperti ini, ya, pendidikan agama ini harus banyak memang porsinya. Kemudian yang kedua, dilihat di sekolah tersebut, apakah prestasi-prestasi yang dimunculkan itu terukur enggak? Sesuai enggak dengan kemampuan anak? Nah, kalau anak itu sudah sesuai, di situ menyuguhkan prestasi yang terukur yang bisa dicapai oleh anak tersebut, maka ini cocok. Ya, cocok untuk melibatkan anak di dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, di samping itu kita lihat sekolah pilihan tersebut, apakah peran serta guru ini profesional. Sebab kurikulum sebaik apapun ini Mbak Vini ya, Iya. kalau gurunya, tenaga pendidiknya ini kurang piawai di dalam membawakan kurikulum, hasilnya ya kurang optimal. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pelibatan anak didik, anaknya di dalam menentukan sekolah pilihan ini sangat penting. Sebab kecocokan hati antara anak dengan orang tua biar satu visi, sehingga menghasilkan prestasi-prestasi yang diharapkan. Nah, seperti Oke. itu. Memang perlu sekali diskusi, apalagi kadang anak itu masih memiliki rasa ingin lebih begitu ya. Iya. Pokoknya saya mau ini gitu kan. Biasanya juga tergantung teman-temannya juga nih ke bawah. Temen aku sekolah di sini gitu, tapi orang tua inginnya pasti yang terbaik. Dan yang paling penting, apalagi kalau mengenai pendidikan di usia-usia yang masih SD, SMP, itu agama memang sebuah pondasi begitu Iya, ya. betul. Pondasi untuk kedepannya agar mereka memiliki landasan terlebih dahulu, faham agama terlebih dahulu, baru nanti kemudian bisa melangkah lebih dan bisa menjaga diri. Ini menarik sekali sih. Nanti kita akan membahas mengenai profil sekolah. Jadi Oke. di sini kita sudah membahas secara umum terlebih dahulu Ya. nih tentang
pendidikan yang ada di Indonesia dan gambaran-gambaran pendidikan menurut dari Pak Nur Hadi sendiri. Untuk itu jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Bisa Bincang Santai bersama SMP Yimi.